Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Gilang Hafidzi kembali menjumpai Anda dalam program Formasi Asik, Forum Reformasi Birokrasi Tematik. Selama 1 jam ke depan pemirsa kami akan menjumpai Anda dan tentunya akan berbincang bersama dengan narasumber di Studio 2 TVRI Jawa Barat. Membahas terkait dengan tema yang menarik dan akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Pemirsa, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satunya melalui beberapa terobosan program adalah kebijakan pemutihan pajak. Dan dalam konteks reformasi birokrasi pemirsa, pemutihan pajak ini tidak hanya sebagai insentif bagi masyarakat saja, namun juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan juga akuntabel. Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan mindset dan juga tata kelola termasuk dalam pelayanan perpajakan. Momentum untuk memperbaiki basis data wajib pajak dan mempercepat digitalisasi layanan serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang adil dan efisien. Dan melalui dialog ini pemirsa diharapkan lahir komitmen bersama untuk menjadikan birokrasi perpajakan lebih efektif, adaptif, dan proaktif dalam mendukung pembangunan daerah. Dan saya akan berbincang di Studio TVRI Jawa Barat bersama dengan 2 narasumber yang telah hadir. Yang pertama saya sapa Dr. Andes Iwan Subhanawan MPSS EP selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak di TVRI Jawa Barat sore hari ini. Dan berikutnya saya sapa Bapak Acu Fiarta Kartabi selaku pengamat ekonomi Unpas. Selamat datang Pak Acu, selamat sore. Selamat sore, Kang Atur Nuhun. Siap, sami-sami Bapak sudah hadir kembali ya di TVRI Jawa Barat. Dan tentunya kita ini membahas terkait dengan tema pemutihan pajak pemirsa, tingkatkan PAD dan efektivitas birokrasi. Saya pertama ke Pak Iwan terlebih dahulu ya. Ini pemutihan pajak khususnya kendaraan bermotor begitu yang memang saat ini sudah berjalan menjadi sebuah atensi bagi masyarakat begitu ya. Dan saat ini masih berjalan ya kurang lebih mungkin sekitar 1 bulan ke depan ya Pak sampai dengan 30 Juni. Nah bagaimana Bapenda memetakan dan merancang strategi awal Pak dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini Pak Iwan? Baik, terima kasih pemirsa yang budiman TVRI Bandung yang saya cintai. Strategi awal dari kebijakan program pemutihan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu dinyatakan bahwa kepala daerah dapat memberikan pengurangan gitu ya, pemutihan dan sebagainya atas pokok pajak kendaraan bermotor. Dari situ kemudian sejak undang-undang yang lama pun Undang-Undang 28 tentang pajak juga diperkenankan kepala daerah melakukan upaya-upaya amnesti kepada warga masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk diberikan keringanan. Dan sejak 2016 kita sudah melakukan tuh pemutihan, namanya itu tematiknya adalah bebas denda, sama bebas BBN 2, yang kendaraan kedua kepemilikan itu sudah dibebaskan. Betul-betul sejak tahun itu yang paling fenomenal kejadiannya adalah pada saat pandemi COVID. Masyarakat terpuruk di semua dunia ini, kemudian ekonomi runtuh, daya beli rendah, maka kebijakan kita lakukan untuk pemutihan. 2020 itu pun pendapatan nggak nyampe itu Pak. Karena kita targetnya ketinggian mungkin atau memang masyarakatnya nggak mampu bayar. Karena semua itu pada posisi pandemi. Dan yang hari ini dilakukan oleh Pak KDM itu luar biasa istimewanya. Namanya juga istimewa ya. Jadi pajaknya itu tunggakannya dinolkan dari puluhan tahun ke belakang, berapapun dia punya tunggakan, tunggakan dan dendanya itu dibebaskan. Wajib pajak hanya diberikan 1 tahun ke depan aja. Nah itulah strategi yang disampaikan. Beliau menyampaikan begini di beberapa media atau di arahan kita waktu rapat pemerintahan dijalankan, daripada mengharapkan yang 10 juta tidak datang, lebih baik 500.000 tapi dia bayar, ya terima. Nah itu strategi awalnya Pak, dan itu amat undang-undang juga.
Ya, dan Demikian Kang Gilang. Dan sekarang animo masyarakat untuk membayar juga cukup signifikan mungkin ya Pak ya. Dan nanti juga mungkin akan disampaikan data juga. Saya ke Pak Acu dulu. Pak Acu melihat program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini seperti apa? Khususnya dari sisi kebijakan fiskal, apakah langkah ini strategis atau seperti apa Pak? Dalam jangka pendek ya tentu ada langkah strategis ya. Pasti ada peningkatan terkait penerimaan begitu. Nah, artinya bahwa ya ketika orang yang sebelumnya menunggak membayar pajak, paling tidaklah 1 tahun terakhir dia bayar pajak kan begitu. Meskipun ada tunggakan. Betul. Tapi sekali lagi di jangka pendek. Jangka panjang kebijakan seperti ini tidak bisa dilanjutkan gitu dalam jangka panjang. Karena apa? Ya karena nanti orang akan bilang ya saya nggak usah bayar pajak nunggu 5 tahun lagi pemutihan kan gitu. Ya ini nggak bisa seperti itu. Tapi dalam konteks jangka pendek saya memaknainya pertama tadi katakan Iwan, data kita lebih lengkap sekarang. Sebelumnya kita nggak tahu nih kendaraannya masih ada apa enggak kan gitu. Nah ketika orang bayar pajak kita tahu bahwa selama ini kan 30% kendaraan itu kita nggak jelas hutan belantaranya. Dari jumlah data kendaraan di Jawa Barat 30% itu nggak jelas. Nah mungkin ada peningkatan. Berarti kita tahu profilnya, barangnya masih ada. Itu satu. Yang kedua saya kira ya paling tidak di tengah daya beli yang menurun ini, ya ada yang bayar pajaknya harusnya bayar 5 juta, jadi bayar hanya 500.000. Ya itu tekanan terhadap pendorong daya beli. Itu manfaat dalam jangka pendek. Sekali lagi dalam jangka panjang nggak bisa kita laksanakan. Kebijakan ini nggak bisa kita lakukan setiap tahun, gitu ya. Kenapa? Ya karena kita lebih mementingkan 15% orang yang bayar pajak. Nah, saya yang bayar pajak misal nih, yang tepat waktu harusnya diberikan insentif oleh Pak KDM, ya kan? Bukan yang nunggak yang diberi insentif. Nah, tapi saya tunggu sampai hari ini, saya tepat waktu saya nggak dapat potongan, ya. Nah, ini saya menunggu nih Pak KDM pasca ini. Setelah bulan depan mungkin yang diberikan insentif kepada yang bayar pajak tepat waktu. Nah, itu dapat juga diskon kan gitu kan ya gitu. Karena kan sekarang ini udah diskon buat yang telat pajak, bayar pajak gitu ya. Prinsipnya ya nggak apa-apa. Artinya skenario fiskal tadi kata Kang Iwan betul, daripada yang 30% ini potensial gitu lebih baik kita dapatkan uang ini, kita bisa gunakan bahkan di triwulan 1 aja APBD Pemprov surplus ya 3,5 triliun atau 4 triliun lah begitu Pemerintah pusat aja kalah besaran surplusnya gitu. Jadi ini saya kira bentuk satu kemudahan juga insentif yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tolong manfaatkan momen ini dengan baik gitu ya. Tadi yang bayarnya lebih murah, tolong uangnya digunakan secara benar, kan gitu ya, untuk menggerakkan ekonomi. Dan tolong yang sudah diberi insentif jangan diulang tahun depan. Nah itu Pak. Nah tahun depan Kang Denny harus kita suratin tuh yang udah didapat insentif nggak bayar di tahun depan kan gitu. Nih saya kira gitu Kang. Oke, good lah. Baik. Nah itu sebuah perspektif juga ya. Memang kalau melihat juga mungkin dari sisi kepatuhan yang memang disiplin dalam segi pembayaran pajak, ini mungkin juga ada baiknya juga mungkin ada sebuah insentif ataupun juga sebuah reward begitu ya dari Pemprov. Tapi sebelum ke sana mungkin Pak Iwan juga bisa sampaikan Pak data terkini dari semenjak program pemutihan pajak kendaraan ini diberlakukan begitu, seperti apa nih data, apakah ada real time update-nya dan sampai dengan hari ini seperti apa? Ya dari sisi jumlah kendaraan yang membayar itu ada 2,6 juta kendaraan bermotor yang hari ini sampai hari ini nih sampai tanggal 23 Mei 2025. Kalau sisi rupiahnya sudah 1,06 triliun. Barusan saya cek sudah 1,07 triliun. Itu tadi betul bahwa kita mendapat apresiasi dari Kemendagri nih. Provinsi Jawa Barat itu menjadi provinsi yang terbaik di sisi pendapatan dan belanja. Pendapatannya surplus dari target 25% per triwulan, kita dapat 32% pada saat kemarin triwulan 1. Dan itu kelebihan surplusnya 7%. Kalau dirupiahkan tadi sudah disampaikan 300 miliar kurang lebih gitu ya. Dan itu mendongkrak sekali ke belanja. Nah dampaknya ini akan berhadapan dengan kebutuhan pembangunan sekarang. Belanja tertinggi juga nih Jawa Barat. Dia begitu dapat uang, bapaknya dapat punya uang nih, ibunya langsung belanja tuh Pak. Seperti analogan seperti itu. Dan sekarang Jawa Barat itu pembangunannya mulai kerasa denyutnya. Ngebangun jembatan sudah mulai, ngebangun sungai, yang sungai diperbaiki itu karena banjir di Bekasi, dibongkar. Sama kan bergelut dengan birokrasi yang harus rapat dulu, Pak KDM itu satset. Begitu ada uangnya
beresin tuh Pak. Betul. Tapi tandanya harus benar nih, kan gitu ya. Iya. Perbaikan pengadaannya juga harus benar. Tadi menyimak dari Kang Cu nih, yang ya patuh kayak gimana? Tunggu Pak. Pak KDM sedang menyusun kebijakan. Sebelumnya kita melakukan diskon juga bagi yang patuh. Tahun sebelumnya. Tapi sekarang sedang kita memperbaiki data tadi yang KTMD itu yang tidak bayar, yang potensial itu ya sekarang sudah termasuk datanya diperbaharui. Dan itu menjadi data baru dan kemudian tadi ini memang tidak akan, kalau Pak Kadem bilang Pak, pemutihan terakhir Pak, tidak akan pemutihan lagi setelah ini. Berarti Juli itu kita akan lakukan gerakan sadar pajak, gerakan bulan sadar pajak, di mana itu operasi gabungan diintenskan, kemudian operasi khusus kita datang menyasar ke industri yang banyak sekali ada wajah pajak yang memiliki kendaraan bermotor, dan itu kita edukasi Pak. Dan tahun depan atau di bulan Juli ketika tidak bayar pajak wayahna tekenging berkendaraan di jalan provinsi kabupaten kota silahkan terbangan gitu kalau begitu ya. Nah itu kita tunggu kita bikin regulasi seperti apa karena setiap kebijakannya disampaikan oleh gubernur kita kita akan lakukan kebijakan dalam bentuk formal legal seperti itu. Artinya walaupun dengan istilah lain mungkin nanti program-programnya ini adalah yang terakhir begitu untuk pemutihan. Beliau menyampaikan ini adalah program yang terakhir pemutihan. Oke, sejauh ini update-nya seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau misalkan untuk tadi ya menanggapi hal tersebut menunjukkan keberhasilan program tadi sudah disampaikan mungkin realisasi dari belanja yang sudah hasil dari pendapatan ya dari program ini begitu. Nah, kemudian dari sekitar berapa Pak untuk kendaraan yang saat ini sudah ikut serta? Apakah ada distribusi wilayah begitu Pak tertentu yang paling dominan Pak memanfaatkan program ini dari 27 kota kabupaten? Potensi itu tersebar dan yang paling banyak potensinya adalah Kabupaten Bogor, Cibinong. Cibinong itu masif sekali tuh jumlah KBM yang memanfaatkan karena memang potensi besar. Dari sisi KBM itu paling besar Cibinong, tapi dari sisi rupiah yang pertama itu Kota Bekasi kan. Karena kendaraan yang membayar itu banyaknya adalah kendaraan roda 4. Kalau di Bogor walaupun banyak sisa-sisa jumlah KBM-nya yang banyak roda 2. Itu ya karakteristik daerahnya. Kemudian dilanjutkan potensi mana yang berkontribusi terhadap besaran pendapatan di kita hari ini itu betul-betul Karawang, kemudian Cikarang, lanjut itu Bandung Raya tentu saja. Itulah pengumpan pemberi kontribusi besar terhadap realisasi pendapatan sampai hari ini. Yang lainnya ya rata-rata pasar lah. Tapi sekarang lagi perbaikan semua naik tuh. Tapi kalau ketika di rankingkan itu tadi yang rankingnya. Saya lihat juga di sejumlah samsat di beberapa kota kabupaten ini selalu antri dan penuh Pak. Semenjak adanya program ini. Kalau menurut Pak Acu sejauh mana program ini berdampak terhadap peningkatan daya beli dan juga perputaran ekonomi Pak di Jawa Barat Pak Acu? Tentu saya kira sangat besar ya Kang Gilang ya gitu. Kalau saya lihat dari data dan informasi ya cukup ada signifikan ya peningkatannya yang membayar ya. Kemudian ya tentu pembayaran itu kan berarti ya mengurangi juga kewajiban mereka kan. Nah tentu saya kira itu bisa digunakan untuk aktivitas ekonomi. Dalam itu dari sisi konsumen pembayar, nasabah pajak ya. Nah dari sisi pemerintahan ini kan terjadi lonjakan kenaikan pendapatan. Nah apalagi sekarang ini kita sedang mengoptimalkan pembangunan nih. Ya dananya kan cukup ya. Dari APBD kita sekitar 30-an sekian triliun gitu, mungkin bisa lebih gitu ya. Mudah-mudahan. Ya itu bisa digunakan, apalagi kan Pak KDM sekarang ya fokusnya kepada belanja modalnya cukup luar biasa. Bahkan pada awalnya beliau mengatakan semua penerimaan pajak kendaraan untuk jalan raya kan begitu kan gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Ya karena penerimaan pajak kendaraan bermotor kita itu ya kurang lebih 17 triliun lah. Nah, dari 30 triliun itu berarti 60% penerimaan daerah itu dari pajak kendaraan bermotor gitu. Nah saya kira itulah dari sisi fiskal ada tertib anggaran, kemudian juga ada efisiensi, ada shifting, ada relokasi, itu juga akan mendorong ya. Nah dari sisi konsumen, dari sisi pembayar pajak, wajib pajak, itu juga saya kira ada efek. Saya berharap ya kita akan sustain lah ya dari sisi ekonomi. Dan alhamdulillah kemarin triwulan 1 kita mengalahkan nasional pertumbuhan ekonomi. Kita 4,98. Ya. Kita di atas. Di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, saya berharap bahwa ya momentum itu bisa kita
tingkatkan lagi di triwulan kedua ini yang akan berakhir nanti bulan Juni kan ya. Nah tentu saya kira kalau mulai geliat ekonomi, event banyak, kemudian sebagainya macam, yang mudah-mudahan tentunya tidak ada hal yang luar biasa lah, mudah-mudahan Trump efek itu berhenti ya, tidak jadi berlanjut gitu ya. Nah itu yang saya bikin ngeri itu ya. Tapi kalau itu tidak berlanjut ya sepertinya kita bagus saja. Baik, kalau tadi melihat maksudnya tanggapan dari Pak Iwan ya ketika nanti ini adalah program terakhir pemutihan pajak. Menurut Pak Acu seperti apa nih? Kalau misalkan nanti tiba-tiba misalkan ada kembali nih program pemutihan pajak kendaraan ataupun juga dengan kebijakan lainnya? Ya saya kira pemutihan pajak itu pertama tidak boleh sering ya. Kemudian nanti mungkin ke depannya kita akan susun mungkin tidak pukul rata. Jadi yang terlambat 5 tahun mungkin ya insentifnya lebih sedikit. Ya tetap ada insentif. Yang namanya orang kan tidak membayar itu kita lihat willingness to pay-nya karena faktor apa kan gitu ya. Gitu. Nah oleh karena itu Kang Gilang mungkin ya ke depan itu kita akan susun lah. Saran saya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat akan disusun nanti yang telat ya insentifnya bagaimana, yang lebih cepat bagaimana. Pokoknya yang kita mendorong orang membayar tepat waktu dan kalau terlambat pun dia berusaha untuk cepat-cepat membayar. Gitu ya begitu ya. Nah tetapi tidak akan seperti sekarang. Bahwa yang 5 tahun pun akan disamain dengan yang 3 tahun, yang 2 tahun enggak. Gitu ya. Saya kira tidak akan diterapkan lagi seperti itu. Ya ke depan tentu ya kalau kita bilang mungkin tentu ada harapan baik lah buat masyarakat gitu. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan bagus, ya kenapa enggak kita berikan insentif ya buat masyarakat. Apalagi jalan kan, jalan Jawa Barat dijamin tahun depan bagus semua. Ya jalan provinsi, anggarannya, alokasi anggarannya lebih dari 4 triliun. Khusus untuk anggaran. Biasanya nggak nyampe 500 miliar. Ya, anggaran 2025 dan seterusnya itu sangat luar biasa. Jadi kalau udah jalan bagus, masa sih nggak mau bayar pajak kan begitu ya, gitu kan? Gitu. Jadi saya kira ya selama ini ya saya berharap bukan hanya bayar pajak, mohon juga petugas kepolisian itu lampu merahnya selalu ada, kemacetan di ini kan, diatur kan gitu kan ya. Karena kan ini efeknya juga ke kepolisian, ya kan begitu. Ya jangan sampai bapendanya berbenah, polisinya nggak berbenah kan ini. Harus sinergis. Masalah ini kan gitu ya. Gitu. Betul. Jadi saya kira Kang Gilang kita berharap semua bersinergi ya, konsumen ataupun juga masyarakat wajib pajak rela membayar pajak, jalannya bagus, lampunya ada, ya kan, kemacetannya berkurang kan begitu ya. Ya apalagi yang kurang? Kalau kita ingin berharap hak kita tapi kewajiban kita nggak kita penuhi ya, nah, kan itu juga salah. Jadi saya kira ini dua belah pihak harus introspeksi lah ya, begitu ya. Saya berharap mungkin ya tahun depan masyarakat sangat puas, jalan akan sangat bagus gitu ya, terutama jalan provinsi, ya lampunya juga akan kita benahi, ya tidak ada jalan yang gelap gitu seperti di pinggiran Cianjur, pinggiran Sukabumi ya, nah itu nggak ada lagi gitu. Dan ingat ini ada option pajak, ada juga tugas Bupati Wali Kota. Tadi Kang Iwan sudah mengatakan ada undang-undang HKPD. Nah sebenarnya dari sisi konsumen saya membayar lebih tinggi loh Kang sekarang, membayar pajak lebih tinggi. Kenapa? Karena ada option ya yang diterima oleh kabupaten kota. Provinsi sebenarnya turun penerimaannya, makanya hilang kan 5 triliun itu, ya kan? Tapi kabupaten kota naik. Nah jangan sampai ini juga beban provinsi. Mana kabupaten kota? Ya, duduk aja sekarang Kota Bandung bisa dapat 250 miliar. Ya, akibat option pajak. Kan gitu. Bekasi tadi berapa? Banyak sekali. Lebih besar lagi Bekasi dan Bogor. Nah, jadi para pemirsa TVRI ya, nanti lihatin itu ya, bahwa daerahnya juga dapat penerimaan, bukan hanya APBD provinsi yang naik, ya APBD kabupaten kota juga naik. Lihat dipakai buat jalan atau dipakai cawe-cawe, nah itu lihatin ya, gitu ya, gitu. Itu harus realistis juga ya Pak ya, gitu. Baik di jalan provinsi ataupun kota kabupaten. Karena saya lihat juga sebagian besar mungkin ada yang masih merasa kurang dari fasilitas jalan ya, penerangan jalan umum dan sebagainya. Ini menarik sekali, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak Iwan dan juga Pak Acu, tapi kita harus jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Formasi Asik.
Kira-kira mau diapain? Panik. Memahami bahwa pajak. Nah, saya berharap bahwa ya momentum itu bisa kita tingkatkan lagi di triwulan kedua ini yang akan berakhir nanti bulan Juni kan ya. Nah, tentu saya kira kalau mulai geliat ekonomi, event banyak, kemudian sebagainya macam, yang mudah-mudahan tentunya tidak ada hal yang luar biasa lah. Mudah-mudahan Trump efek itu berhenti ya, tidak jadi berlanjut. Jamin sekarang, BPJS-nya lancar misalnya gitu ya. Obat-obatan tersedia di mana-mana. Pokoknya yang kita mendorong orang membayar tepat waktu dan kalau terlambat pun dia berusaha untuk cepat-cepat membayar. Gitu ya, begitu ya. Nah, tetapi tidak akan seperti sekarang. Bahwa yang 5 tahun pun akan disamain dengan yang 3 tahun, yang 2 tahun. Dunia sekolah baru akan kita bangun berapa banyak. Listrik sampai desa. Masyarakat yang sekarang itu kegelapan, tidak bisa belajar, tidak bisa membaca, tidak bisa apapun itu bekerja produktif. Maka dengan pajak nanti yang mereka serahkan ke kita dan pembangunan dirasakan oleh masyarakat, apakah masyarakat tidak malu gitu bahwa mereka juga kesehatan terjamin sekarang, BPJS-nya lancar misalnya gitu ya, obat-obatan tersedia di mana-mana, nakesnya ada di pelosok gitu. Dan masyarakat kapan sih memberi kontribusi buat negara sebagai kewajiban sebagai warga negara yang taat kepada kepatuhan undang-undang. Dan itu kita jangka panjang bukan hanya Bapenda yang melakukan itu. Seluruh jaringan sistem negara ini harus mendorong masyarakat itu betul-betul patuh dalam melaksanakan apapun itu ketaatan kepada negara yang dilindungi oleh undang-undang. Itu hak negara dan hak warga masyarakat, ada kewajibannya masing-masing. Mari kita bekerja secara kolaboratif ya untuk pembangunan yang lebih masif lagi ke depan, dan kepatuhan sejatinya dia harus lahir dari keikhlasan. Sebagaimana dia membayar zakat ketika haulnya atau waktunya hadir gitu Pak. Nisabnya dapat tuh. Nah kan setiap tahun harus bayar pajak. Pajak mah dibayar dari payun Pak. Kalau zakat kan ya pada saatnya aja zakat setelah ada masanya. Tapi kalau pajak duluan Pak, baru digunakan. Jadi kalau ini prabayar lagi. Kalau sistem aplikasi HP misalnya. Ya, kita bukan pasca bayar tapi prabayar. Itu konteksnya dari bagaimana menjaga kepatuhan masyarakat di Indonesia ini. Total bukan hanya Jawa Barat ya, karena Jawa Barat itu ada di NKRI. Selama itu berjalan, negara memastikan pembangunan yang berhasil, maka sejatinya masyarakat yang ikhlas membayar apapun yang di haknya atau kewajibannya disampaikan kepada negara. Ya, ada tambahan mungkin Pak, tadi terkait yang disampaikan juga oleh Pak Acu ketika misalkan ini terkait dengan bupati atau wali kota di daerah begitu ya, terkait dengan option tadi Pak, mungkin tambahannya seperti apa tanggapannya? Ya Pak Gubernur, itu Pak KDM sudah membuat instruksi gubernur nih untuk option. Option kemarin sebelum ada Pak KDM, option itu ngikutin perda, ngikutin undang-undang. Lalu ketika Pak KDM masuk dan sudah jalankan programnya dengan seperti ini, maka option itu diarahkan kepada infrastruktur jalan dan jaringannya. Nah kemarin saya nih dari mulai hari Senin lalu itu sampai hari ini tadi sedang mengevaluasi keberadaan option kabupaten kota, Kang. Sejauh mana kontribusi mereka terhadap kita cost sharingnya, mendorong tadi kan harus sinergi ya tuh Pak, kolaborasi. Kita dapatkan uang yang turun 5 triliun, kemudian kabupaten kota belum bergerak, nanti sudah evaluasi. Bagaimana peran mereka membantu misalnya di pemutihan ini, apa yang dikontribusikan kepada kita di Samsat. Saya apresiasi nih para kapus nih, P3D dan seluruh jajarannya yang bekerja luar biasa siang malam, sudah overwork Pak. Overday juga, karena hari libur Sabtu Minggu bekerja juga. Jam kerjanya sampai jam 12 jam lebih malah. Gitu kan Pak. Dan kabupaten masa ongkang-ongkang gitu ya Pak. Bupati wali kota jadi opsinya diharapkan untuk jalan. Beberapa daerah sudah Samin Aton dan Pak Gubernur. Ya jalan semuanya lah beresin. Tadi betul 2025 ini naik untuk jalan provinsi aja sudah 2,3 triliun Pak. Dari 700 miliar awalnya. Bagaimana kalau opsinya itu dilakukan juga di kabupaten kota untuk jalan? Nanti jalan-jalan lebih bagus, jalan-jalan lebih mulus gitu ya, tidak ada bolong-bolong, jalan mantap dulu namanya gitu ya, lomba-lombanya sedikit. Dan perguruan ekonomi itu di Sibarang, di orang itu akan sangat lancar. Ekonomi akan tumbuh, maka Jabar LP-nya udah bagus Pak ya. Nanti ketika jalan udah bagus, sampai jaringan jalan itu ke sentra industri, sentra perdagangan, sentra pertanian, sentra pendidikan, itu terkoneksi antar desa sampai ke provinsi. Jabar itu istimewa Pak. Itu akan menjadi
mungkin profesi yang terbaik nih sepanjang saya mengalami pembangunan di Indonesia. Karena saya pernah di Bapeda juga dulu ya. Jadi saya memahami betul RPJMD dari waktu ke waktu 5 tahunan antar pimpinan, dan saya betul-betul ikut di dalamnya, mengikuti pembangunan di Jawa Barat sampai sehari ini. Gitu. Saya sudah berjalan 32 tahun masa kerja saya di PNS. Jadi sangat bisa melihat progresifnya Pak ya, dari waktu ke waktu perbedaannya juga, signifikansinya seperti apa. Baik. Saya tuh suka nulis Pak. Perbedaannya. Saya Kang Cuy ini lah, pengamatnya. Ya, baik. Saya pribadi juga mengamati, Pak. Baik, Pak Acu, apakah keberhasilan program ini juga lebih didorong oleh kemudahan birokrasi atau terkait dengan insentif ekonominya sih, Pak? Ya, saya kira dua-duanya ya. Karena pemberian insentif melalui pemotongan ataupun pemutihan lah pembayaran pajak kendaraan bermotor ini ya memang harus didukung oleh kecepatan birokrasi ya. Saya awalnya juga pemerintah memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya. Dan kami secara reguler Pak di P3 itu kita lakukan juga pelayanan berbasis HAM Pak. Baik bagi yang lansia, ibu hamil, menyusui dan memiliki anak, layanan itu diprioritaskan. Antriannya dibedakan lah, gitu ada kelas sendiri. Kalau parkir kan ada ladies first tuh Pak. Ladies parkir kita juga sediakan bagi yang laktasi disediakan juga tempatnya. Bagi yang sehat kita tinggal duduk aja, kita jemput bola. Itu pelayanan-pelayanan yang mencoba kita tularkan ke masyarakat. Dan Jawa Barat itu kemarin dapat penghargaan dari Komnas HAM, dari Kementerian HAM itu 7 P3D mendapatkan sertifikat P2 HAM. Karena ada jalur untuk difabel gitu Pak ya, itu dilakukan karena Bapenda harus mengikuti pola di rumah sakit. Rumah sakit sudah lengkap semua Pak. Betul. Bapenda salah satunya yang ikut juga membantu P2 pelayanan berbasis HAM itu dilaksanakan. Oke, dari Pak Acu mungkin ada tanggapan kaitan moral hazard gitu yang menunggu memang momen pemutihan seperti itu Pak dari masyarakat seperti apa begitu? Ya tentu saya kira tadi aturannya ke depan itu tetap reward and punishment ya, gitu. Jadi ya antara yang menunggak setahun 2 tahun itu nggak akan sama, gitu ya. Tadi termasuk juga insentif buat yang membayar pajak tepat waktu, ya. Yang kedua mungkin kita akan integrasikan nanti kalau dia misalkan yang mendapatkan fasilitas pemerintah tapi nggak bayar pajak, kita akan data terintegrasi, ya. Ada rekanan pemerintah daerah, ya punya mobil, ya dapat program dari pemerintah, tapi mobilnya nggak bayar pajak. Nah, itu kita persyaratkan. Karena sekarang juga sama. Kalau kita bekerja sama dengan pemerintah pusat kan kita diminta NPWP, ya. Nanti ke depan tuh NPWP itu akan include di dalamnya wajib pajak kendaraan bermotor, ya dan sebagainya. Ya, sepanjang mereka wajib pajak, jadi akan ketahuan nanti diperiksa, gitu. Jangan berharap terus dari pemerintah. Tetapi bayar pajak tidak mau gitu. Mobilnya bagus, tapi pajaknya nggak dibayar kan gitu ya. Era ke mobil kan gitu ya. Jadi Kang, saya kira kalau bicara moral hazard pasti harus ada reward and punishment ya, gitu. Dan tentu saya kira kita sudah cukup longgar lah, maksudnya tidak ada hal-hal yang sifatnya represif ya, terkait dengan upaya bagaimana masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya, yaitu yang kita harapkan gitu ya. Tetapi ya kalau sampai menunggak ya tentu karena faktor ya mungkin harapan kita sih memang betul-betul karena faktor ekonomi gitu ya. Bukan karena moral hazard ya gitu ya. Dan ini saya kira kita akan coba integrasikan data lah. Saya udah menyarankan kemarin ya seperti sama kita menyerukan bansos. Nah bansos itu cleansing datanya beberapa aspek ya. Si A menerima bansos, kita cek dia punya kendaraan nggak, ya ternyata kendaraannya 3, nggak layak dapat bansos kan gitu ya. Nah begitu juga sekarang mitra pemerintah, nah punya kendaraannya berapa 4, nah tapi ternyata 3-3 nggak bayar pajak, 4-4-nya wah nggak bisa, gitu ya. Jadi saya kira ya kita berharap seperti itu gitu. Dan sekarang juga kita bisa melihat misalkan ada komplain dari masyarakat, kita cek nih. Bayar pajak nggak kan begitu gitu. Jangan hanya menuntut permintaan, tetap menuntut hak, tapi kewajiban tidak dipenuhi gitu ya. Kenapa? Karena anggaran sekarang untuk jalan sudah besar kan begitu dan sebagainya. Dan tentu saya berpikir ya masyarakat kita paham lah seperti itu ya gitu. Jadi
ya bahkan ada opsi ke depan membayar pajak itu bisa dicicil bulanan. Kalau merasa berat gitu ya. Nah, itu pun juga ada opsi-opsi yang semacam itu gitu ya. Nah, tapi ya kita akan melihatlah perkembangan ya. Begitu melihat perkembangan ya tentu saya kira masyarakat nanti setelah bulan ini akan ada kampanye malu dong tidak bayar pajak ya kan gitu sudah nerima pemutihan gitu ya gitu saya kira gitu Kang. Ya jadi nanti mungkin juga bisa di compare begitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang memang salah satunya adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak begitu ya. Nah kalau terkait dengan apresiasi dari Mendagri terhadap realisasi belanja dan pendapatan Jawa Barat nih Pak Acu yang memang tergolong tinggi. Apa ada relevansi capaian ini terhadap stabilitas ekonomi daerah, Pak? Oh ada Kang. Jadi kalau di sisi ekonomi itu kan ada namanya PDRB dari sisi pengeluaran ya, yang merupakan penjumlahan konsumsi ditambah investasi sama government spending. Nah ini government spendingnya ini udah sekian lama ini kontribusinya rendah gitu ya. Nah kita harapkan ketika swasta belum bergerak di awal tahun. Nah, G ini government spending ini konsumsi pemerintah ini yang mendorong gitu ya. Dan kita lihat memang konsumsi pemerintah tadi ketika kita ingin membersihkan jalur banjir sebelumnya sungai ada butuh tenaga kerja. Ada konsumsi di situ. Ketika jalan kita juga ada butuh tenaga kerja di situ. Butuh macam-macam gitu. Nah, itu yang saya kira akan mendorong daripada aktivitas yang bergerak terkait dengan kondisi ekonomi. Jadi saya kira dari sisi fiskal peran pemerintah sebagai motivator, sebagai stabilisator gitu ya, dan kemudian sebagai memberikan stimulus perekonomian. Nah itu akan berlangsung ya Kang begitu. Nah dan ini saya kira kita harapkan bisa bersinergi dengan juga membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Pak Acu atas tanggapannya. Nah ini nanti kita masih ada waktu lagi untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini terkait dengan pemutihan pajak untuk tingkatkan PAD dan juga efektivitas birokrasi. Namun kita harus jeda sejenak karena sudah memasuki waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami akan kembali. Jawa Barat dan kepatuhan tolong ditingkatkan. Nanti rasakan Pak, pembangunan Jawa Barat itu akan semakin masif, akan semakin kuat. Berapa bangunan infrastruktur jalan akan terbentang dengan sangat baik nanti ke depan. Dan itu diharapkan kontribusi besar dari warga masyarakat Jawa Barat tentunya saja. Kalau ini bisa dilakukan oleh masyarakat, betapa Jabar akan unggul di berbagai bidang, berbagai sektor pembangunan, dan IPM-nya akan naik tertinggi, mungkin nanti secara ekonomi juga terbesar. Tadi investasi kita tertinggi. Berikutnya kami kemarin ikut sidang paripurna penetapan perda, perda investasi. Sudah dari raperda jadi perda, dan itu akan mendorong juga pertumbuhan investasi di Jawa Barat, dan itu tumbuh tenaga kerja yang baru, wilayah lapangan kerja yang baru, dan berharap ekonomi akan tumbuh, kemudian pengangguran teratasi, bayar pajak tentunya saja jangan dilupakan. Baik. Itu saja mungkin harapan kami dari Bapenda untuk masyarakat lebih baik, Amin. lebih istimewa. Baik, terima kasih banyak sekali lagi sudah membahas secara lengkap terkait dengan pemutihan pajak, tingkatkan PAD dan efektivitas birokrasi. Pak Acu terima kasih saran strategisnya juga dan juga tanggapannya. Pak Iwan terima kasih. Dan pemirsa terima kasih telah menyaksikan kami di Formasi Asik. Berjumpa kembali di Formasi Asik selanjutnya. Saya Gilang Hafidzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. حي على الصلاة